Pertanyaan berkenaan dengan vaksin. Kalau fatwanya di kita kan sudah jelas bahwa bagi yang karena pekerjaannya, karena urusan dan keperluannya, atau karena pertimbangan-pertimbangan kesehatan dan lain-lain memerlukan untuk divaksin, dipersilahkan untuk divaksin. Kemudian bagi yang tidak ingin divaksin karena satu dan lain hal, maka silahkan memperkuat imun antibodi dengan hal-hal yang dianjurkan oleh ahli, baik kedokteran timur maupun kedokteran barat maupun herbalis yang teruji, terbukti kemampuannya. Jadi fatwanya sudah ada. Jadi bagi yang mau divaksin dan karena urusan-urusan tertentu harus divaksin, itu dipersilahkan untuk divaksin. Contoh misalnya, hari ini bepergian menggunakan kereta, menggunakan pesawat terbang, itu tidak bisa tidak harus memberikan buku vaksin minimal 1 kali. Atau untuk para guru, dia tidak bisa mengadakan tatap muka kalau seandainya tidak divaksin. Atau untuk sahabat-sahabat kita juga yang bekerja di bidang kesehatan dan sektor publik lainnya. Nah, sehingga untuk hal ini dipersilahkan untuk divaksin. Bagi yang karena alasan tertentu tidak menghendaki divaksin, ya silakan memperkuat imun tubuhnya dengan cara-cara yang direkomendasi ahli. Demikian fatwanya. Kemudian berkenaan dengan vaksin. Saya sempat mempelajari banyak tentang vaksin walaupun saya bukan dokter, tapi saya mempelajari bahwa vaksin ini sudah diusahakan sejak awal tahun 1900-an. Kemudian terasa manfaatnya itu pada tahun 1940-an. Pendapat orang tentang vaksin memang tidak pernah 100% setuju. Terhadap vaksin yang sudah nyata, misalnya baik itu vaksin cacar api, vaksin polio, vaksin yang umurnya sudah diberlakukan tahun 50, 60, 70, itu para ilmuwan setuju itu hanya 92% yang setuju dengan vaksin. Yang 8% itu tidak setuju. Tetapi secara sejarah memang terbukti walaupun tidak disetujui oleh 8% ilmuwan, hanya disetujui oleh 92%. Namun untuk cacar api itu terbukti berhasil. Mungkin kita-kita yang lahir tahun 60-an, tahun 50-an itu pasti di tangannya itu ada tanda. Ada yang bentol 1, ada yang garis 2. Nah, itu dulu vaksin cacar. Nah, itu dilaksanakan secara mendunia. Dan menurut ilmuwan, kalau cacar api sekarang sudah tidak ada lagi. Karena apa? Mayoritas orang sudah divaksin, herd community-nya sudah, kekebalan komunalnya sudah terjadi, dan itu tidak bisa menginang lagi ke manusia. Entah ketika ditakdirkan oleh Allah yang berbeda ya. Tapi secara ilmu, cacar api yang menimbulkan bekas-bekas itu sudah hilang. Mengenai efisiensi vaksin juga, sampai waktu cacar api itu tidak sampai 100%. Hanya 95% saja efektifnya. Artinya masih ada yang sudah divaksin terkena lagi. Tapi menurut penelitian tidak harus 100% efisien, ternyata 95% pun berhasil. Nah, hari ini untuk virus COVID ini memang kan virus baru. Awal ditemukan itu tahun 2003. Kemudian variannya berkembang, waktu SARS tahun 2003 itu sudah virus corona, MERS, kemudian sampai akhirnya yang sekarang, sampai disebut novel corona karena memang ya ini varian yang baru lagi dari yang ditemukan tahun 2003. Sehingga efisiensi vaksinnya masih jauh dari 95% seperti polio, seperti cacar dan lain-lain, masih jauh. Karena manusia ini belajar lewat sains, lewat ilmu itu belajar menyempurnakan. Mungkin hari ini efektivitasnya baru 60-70% saja. Artinya di sana-sini ada korban, ada gejala ikutan, itu pasti ada. Tetapi itu tetap diusahakan untuk harapannya melahirkan kekebalan komunal sehingga bisa secara ilmu, secara ikhtiar itu melawan virus yang berhasil dalam tanda kutip dikalahkan. Itu kan cacar api. Itu berhasil dikalahkan. Tidak ada lagi di dunia.
Nah, jadi seperti itu, bahwa ada pro kontra itu menjadi semakin membingungkan atau besar itu kan karena di media sosial boleh jadi yang 8% yang tidak setuju itu lebih aktif menyampaikannya daripada yang misalnya 92% yang setuju. Kira-kira seperti itu. Tapi ya saya ini sebenarnya beyond my expertise, di luar expert kemampuan saya. Silahkan nanti ditanyakan lagi pada dokter atau pada ahli. Demikian, alhamdulillah. Pertanyaan berkenaan dengan wabah. Baik. Kita lihat ulama yang sangat terkenal itu Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani ini akrab dengan kita, walaupun mungkin nama penulisnya sering kita lupa, tapi kalau kitabnya kita ingat, yaitu Kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram ini ditulis oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau rajin menulis, rajin mengabadikan ilmunya di dalam bentuk tulisan. Bulughul Maram itu sendiri maknanya tercapai keinginan. Kenapa bukunya dinamai tercapai keinginan? Karena waktu itu beliau sangat ingin punya anak laki-laki, belum dapat, kemudian anak putrinya 3 malah wafat berturut-turut karena wabah taun. Beliau cukup sedih juga itu dengan wafatnya 3 orang putri terkena wabah taun pada waktu itu. Dan karena beliau penulis, dalam kesedihannya beliau menulis buku tentang wabah taun sebanyak 400 halaman. Nah, ketika kabar gembira anak lakinya lahir, beliau menulis Kitab Bulughul Maram. Artinya tercapai keinginan. Buku itu sengaja ditulis sebagai pelajaran bagi anak laki-lakinya kelak. Sengaja dikumpulkan dalil-dalil hukum yang ringkas, yang mudah agar nanti anaknya bisa belajar. Dan bukan hanya anaknya yang mendapatkan pelajaran dan manfaat dari karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, tapi kita semua. Sampai sekarang pun di mana-mana itu Kitab Bulughul Maram menjadi kajian dan referensi bagi persoalan-persoalan hukum. Dalam kitab yang berkenaan dengan wabah taun yang ditulis oleh beliau, beliau juga menceritakan ada beberapa tindakan masyarakat pada waktu itu yang menurut beliau kurang tepat walaupun niatnya bagus. Misalnya penduduk kota Damaskus yang sengaja datang berbondong-bondong ke lapangan untuk berdoa, memohon wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighosahnya niatnya benar, melaksanakannya benar. Tapi ternyata setelah istighosah itu terjadi, korban yang terkena wabah itu jauh lebih banyak. Nah, beliau mengkritisi itu karena ada hadis, pisahkan unta yang sehat dengan unta yang sakit. 3 orang yang meninggal itu putrinya Fatimah, Aliyah, sama Jaidah. Fatimah dan Aliyah meninggal pada tahun yang sama, sedangkan Jaidah meninggal pada tahun berikutnya karena wabahnya panjang juga. Bahkan Zaidah itu meninggal dalam keadaan hamil. Kemudian dalam kitab taun itu pun dijelaskan bahwa Masjidil Haram juga pernah ditutup, masjid-masjid di sekitar Mekah dan Madinah juga pernah ditutup karena mewabahnya taun ketika itu. Nah, makanya ketika kita menyaksikan atau melihat atau membaca beberapa tulisan ulama itu, memang bisa berbeda pendapat orang kalau seandainya tidak melihat konteks. Tapi kalau melihat konteks dan keulamaan beliau, bahkan beliau itu pada waktu wabah, beliau tidak kemana-mana. Beliau tinggal di rumahnya. Beliau bukan tidak tahu tentang keutamaan haji dan umroh, beliau bukan tidak tahu tentang keutamaan sholat di masjid, tapi pada saat itu beliau tinggal di rumah. Kemudian juga pernah terjadi wabah di kalangan para sahabat itu kan, sahabat Amr bin As kalau saya tidak salah, beliau yang mengambil satu perumpamaan. Perumpamaannya simple pada waktu itu. Jadi ketika wabah merajalela pada saat itu, beliau menganggap itu seperti api yang sambung menyambung. Jadi api itu selama ada yang masih bisa kebakar akan nyambung lagi, akan nyambung lagi, akan nyambung lagi. Maka sahabat Amr bin As itu memerintahkan agar orang pergi ke bukit-bukit untuk tidak menyatu dalam kerumunan di kota. Kita tidak tahu bagaimana caranya mereka bertahan di bukit-bukit, di gunung-gunung batu. Tapi ternyata ketika mereka berpisahan seperti itu,
Karena pikirannya bahwa itu seperti api yang mencari bahan bakar selama masih ada akan terus-terusan, tapi kalau dipisah akan terputus. Ternyata efektif juga, wabahnya terhenti gitu. Walaupun dengan cara memahami itu seperti api ya, mengambil pelajaran dari yang kelihatan. Oleh karena itu, kondisi-kondisi hadis yang memberikan motivasi kita untuk melakukan suatu amalan pada masa normal, tentu akan menjadi berbeda ketika masanya tidak normal. Gitu. Nah, dalam hal ini kita bisa merefer kepada ahli. Artinya hadisnya tidak salah, tetapi ketika itu konteks dan situasinya berbeda, boleh jadi bukan itu yang dilaksanakan. Nah, demikian kalau dari saya. Sehingga kalau saya melihat ketika kita mencoba untuk tidak salaman, itu bukan berarti kita ngikut orang, tapi upaya-upaya membatasi kontak itu pernah terjadi dan sahabat Amr bin As pernah menyampaikan itu. Bahkan beliau bukan cuma tidak salaman, tapi pisah-pisahan ke gunung-gunung gitu. Supaya jangan sampai seperti api yang bisa terus menelusuri mencari kayu bakar kering. Itu kan bahkan bersendiri satu tenda seperti itu waktu itu. Demikian, alhamdulillah. Pertanyaan tentang bagaimana pasien COVID yang wafat tidak dimandikan. Baik, alhamdulillah. Mungkin saya cerita pengalaman saya sendiri dulu ya. Jadi dalam 2 tahun, hampir 2 tahun, ya dari mulai Februari 2020 wabah ini muncul, saya mengalami banyak hal. Dari mulai pernah juga mengurus memandikan yang sakitnya karena COVID, tapi ternyata swab terakhir negatif. Saya ikut memandikan di saat orang lain tidak siap memandikan. Tapi juga saya menyaksikan ada yang hanya ditayamumkan saja karena sudah tidak memungkinkan lagi. Bahkan saya pun sempat terkena COVID juga. Saya dikarantina juga 10 hari. Saya juga tahu gimana rasanya terkena COVID. Jadi beda dengan flu biasa, beda dengan demam biasa gitu. Memang ini lain gitu. Terasa bagi saya dan sampai sekarang pun nafas ini beda, tidak sefit ketika sebelum saya kena. Dan saya tanya pada ahli untuk nafas, tenaga ini ya bisa pulih 3-6 bulan. Jadi bagi teman-teman itu sama seperti nasihat Nabi, janganlah kamu berharap ketemu musuh, tapi kalau ketemu musuh jangan lari. Sama, jangan berharap sakit COVID. Saya udah cukup jadi saksinya nggak enak. Cuma kalau terkena ya harus sabar. Jangan lari dari kenyataan. Nah, berkenaan dengan pengalaman saya dari mulai Februari 2020 sampai sekarang, itu memang kasuistis, berbeda-beda. Nah, demikian juga kita saksikan beberapa teman kita juga ada yang memang ya sama sekali tidak dimandikan. Ya langsung dikasih plastik kemudian dikuburkan seperti itu. Apakah ini berdosa bagi yang meninggal? Tentu tidak, karena itu bukan kewajiban yang meninggal. Itu fardu kifayah bagi yang hidup. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa juga karena memang kondisinya prokes sudah menetapkan demikian. Nah, hal-hal seperti ini karena bukan kondisi normal, maka hukumnya pun bukan hukum fikih secara normal, tapi hukum kedaruratan. Kalau hukum kedaruratan, maka ada beberapa kaidah dalam kaidah fikih. Kalau kelapangan itu menyempit, maka hukum itu menjadi lapang. Gitu. Al-masaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu jadi membuka kemudahan. Nah, termasuk kemudahannya tadi hal-hal yang harusnya wajib dimandikan secara fardu kifayah menjadi tidak wajib lagi, dan yang meninggal tidak berdosa, kita pun tidak berdosa. Adapun ruh itu suci. Jadi tidak usah kita khawatirkan tentang ruh yang berangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala-nya. Itu kan hanya fikih tentang badannya saja, tentang jenazahnya saja. Demikian kalau dari pengalaman kami. Dan kami tidak sendirian, ada beberapa ulama juga yang menyaksikan sahabat-sahabat kita yang meninggal. Ya kita bersepakat bahwa itu boleh dilakukan dan kita tidak berdosa, yang meninggal pun insya Allah tidak berdosa. Apalagi yang meninggal karena COVID itu kan
meninggal karena wabah seperti ini juga punya nilai. Kalau dia bertauhid, tidak musyrik, ya masuk ke dalam kategori syahid akhirat. Pertanyaan tentang konspirasi. Saya melihatnya begini, Kang. Jadi, kalau saya melihatnya ini secara internasional, bahwa kita melihat respon negara-negara Islam saja. Kita lihat dari Republik Islam Pakistan, kita lihat Daulah Qatar, kita lihat Saudi Arabia, kita lihat Brunei Darussalam, dan negara-negara yang secara konstitusi menyatakan menjadikan syariah sebagai hukum tertinggi. Bahwa saya berbaik sangka saja tidak mungkin seperti Saudi Arabia, yang di sana banyak ulamanya juga, mengambil keputusan untuk menghentikan haji bagi pendatang dari luar dan hanya dilaksanakan oleh 1.000 orang yang ada di Saudi Arabia saja. Demikian juga dengan prokes yang diberlakukan di Masjidil Haram dan yang diberlakukan di Masjid Nabawi, termasuk direnggangkan sholatnya. Itu merupakan ijtihad dari ulama negara Islam Saudi Arabia ketika itu. Kalaupun ada yang tidak setuju, kembali kepada kaidah usul fikih bahwa ijtihad mujtahid tidak dibatalkan dan tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lainnya. Paling-paling hanya bisa dikatakan, itu ijtihad mereka, saya tidak setuju, saya pakai ijtihad begini. Tapi ijtihad mereka tetap berlaku di wilayah yang diberlakukan ijtihad itu di sana. Kalau kita melihat kepada skala internasional seperti ini, bahwa konspirasi itu ada. Ya, saya juga setuju. Konspirasi itu bisa terjadi pada distribusi obat. Konspirasi itu terjadi bisa pada obat yang dipalsukan. Konspirasi itu bisa terjadi pada data. Tapi bukan berarti virusnya tidak ada. Kenapa saya yakin virusnya ada? Ya karena saya merasakan sendiri dan beda dengan sakit yang lain. Bahwa secara tauhid, segala sesuatu itu terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kullu min indillah itu sudah kita yakini bersama. Hanya secara fikih kita tetap harus ikhtiar. Sebab-sebab yang menimbulkan sakit harus kita hindari, sebab-sebab yang menimbulkan sehat harus kita jalani, dan kita dapat pahala karena itu. Walaupun secara tauhid tetap kita meyakini virus COVID itu ada alamatnya dan ada orangnya, sehingga ya dia akan kena kepada yang alamatnya ada, yang orangnya ada, begitu kan? Secara tauhid. Tetapi secara ikhtiar, karena kita tidak diberitahu bocoran ilmu gaib itu, ya kita melaksanakan fikih. Apa yang kita tahu bisa menimbulkan sehat kita jalani, apa yang kita tahu bisa menimbulkan sakit kita hindari. Itu fikihnya. Walaupun secara tauhid sama kita. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah pada kita kecuali yang sudah tercatat untuk kita. Demikian, alhamdulillah.